Nah, algoritma KNN ini secara hasil atau fungsi atau manfaat itu sama seperti algoritma C45, yaitu merupakan salah satu algoritma pada data mining yang bisa digunakan untuk klasifikasi dan bersifat prediksi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali video di sesi yang kedua untuk materi algoritma klasifikasi. Di video sebelumnya kita membahas tentang algoritma C45 untuk klasifikasi. Nah, untuk di video sesi yang kedua ini masih kita bahas algoritma yang sama, yaitu algoritma KNN atau K Nearest Neighbor, yang bisa digunakan untuk klasifikasi dan prediksi. Nah, algoritma KNN ini secara hasil atau fungsi atau manfaat itu sama seperti algoritma C45, yaitu merupakan salah satu algoritma pada data mining yang bisa digunakan untuk klasifikasi dan bersifat prediksi. Nah, bagaimana konsep dari algoritma KNN? KNN atau Nearest Neighbor, kalau diartikan Nearest Neighbor itu adalah tetangga terdekat. Nah, nanti akan kita coba bahas lebih lanjut mengapa dinamakan tetangga terdekat. Nearest Neighbor itu merupakan pendekatan untuk mencari kasus dengan menghitung kedekatan antara kasus baru dengan kasus yang lama, yaitu berdasarkan pada pencocokan bobot dari sejumlah fitur yang ada. Artinya, ketika kita menggunakan algoritma KNN, maka atribut yang kita buat itu harus kita berikan bobot. Bobot itu kita tentukan berdasarkan tingkat urgensi untuk menghasilkan suatu keputusan, atau untuk menghasilkan sebuah kelas, atau menghasilkan sebuah label. Nah, misalkan diinginkan untuk mencari solusi terhadap seorang pasien baru dengan menggunakan solusi dari pasien yang sebelumnya. Untuk mencari kasus pasien yang mana yang akan digunakan, maka dihitung kedekatan kasus pasien baru dengan semua kasus pasien yang lama. Nah, sehingga kasus pasien lama dengan kedekatan terbesarlah yang akan diambil solusinya untuk digunakan pada kasus pasien yang baru. Jadi, seumpama seorang dokter ketika memeriksa pasien, maka si dokter tersebut akan memberikan kesimpulan sementara pasien tersebut menderita suatu penyakit apa, berdasarkan apa? Berdasarkan pengalaman-pengalaman si dokter tadi memeriksa pasien-pasien sebelumnya. Ketika gejalanya itu mirip dengan pasien-pasien yang sudah diperiksa sebelumnya, kemudian si dokter akan memberikan kesimpulan, oh, pasien ini menderita penyakit ini. Dari mana dia dapat? Didapat dari pengalaman dia memeriksa pasien-pasien sebelumnya. Nah, konsep KNN itu seperti yang tadi dijelaskan, bahwa dia akan melakukan suatu prediksi untuk menentukan suatu kasus dengan cara melihat nilai kedekatan dari kasus-kasus yang sebelumnya. Ingat kata kuncinya nilai kedekatan. Jadi nilai mana yang paling dekat, itulah maka yang akan diberikan rekomendasi. Artinya, apa yang harus kita persiapkan ketika kita membuat data klasifikasi yang bersifat prediktif dengan KNN, maka kita harus menyiapkan dua. Yang pertama data training, yang kedua adalah data testing. Data training itu didapat dari dataset. Jadi semakin banyak dataset yang kita punya, maka hasil prediksinya akan semakin baik, akan semakin bagus. Sebaliknya, semakin sedikit dataset yang kita punya, maka hasil prediksinya pun akan semakin lemah. Sehingga perlu kita pertimbangkan dataset yang baik atau data training yang baik adalah data yang jumlah kasusnya semakin banyak. Tetapi semakin banyak harus semakin berkualitas. Artinya dataset yang kita kumpulkan itu adalah benar-benar dataset yang real, bukan dataset yang kita atur sembarangan atau kita karang sembarangan sehingga dataset tersebut itu tidak bernilai atau tidak bermutu.
Kemudian yang kedua, yang kita persiapkan berikutnya adalah data uji. Nah, data uji ini akan dihitung nilai kedekatannya dengan dataset, sehingga untuk menentukan data uji ini akan menghasilkan suatu kelas apa, itu akan dibandingkan dengan dataset. Nilai yang terdekat dari dataset, maka akan diberikan rekomendasi untuk mengisi data uji yang baru. Nah, bisa dilihat seperti gambar yang ada di sini bahwa misalkan di situ ada data training atau dataset A dan B. Kemudian di situ ada entitas baru. Baru ini merupakan data yang baru atau data ujinya. Jadi A dan B itu adalah data trainingnya. Kemudian data baru itu adalah data ujinya. Nah, untuk menentukan baru ini nanti akan mengikuti data yang mana, A atau yang B, akan dihitung dengan menggunakan suatu persamaan yang digunakan oleh KNN, kemudian mana yang paling dekat. Nah, kalau dari gambar ini bisa dilihat yang paling dekat itu adalah kasus B. Jadi, yang direkomendasikan adalah yang B. Nah, ada persamaan matematis yang digunakan di algoritma KNN. Nah, algoritma KNN itu menggunakan persamaan berikut ini, di mana T itu adalah kasus baru, S adalah kasus yang ada dalam penyimpanan, N merupakan jumlah atribut dari masing-masing kasus, I adalah atribut individu antara 1 sampai dengan N, kemudian F itu adalah fungsi similarity atribut I antara kasus T dan kasus S. Kemudian W merupakan bobot yang diberikan pada atribut ke I. Nah, untuk menghitung kedekatan, biasanya berada pada nilai antara 0 sampai dengan 1. Nilai 0 artinya kedua kasus sama sekali tidak mirip. Kemudian, kalau nilainya 1, sebaliknya, maka kasus tersebut akan sangat mirip atau mutlak mirip. Sehingga, untuk memberikan suatu rekomendasi, hasil itu akan dilihat mana nilai yang paling mendekati 1. Semakin dekat dengan 1, maka kasus tersebut akan semakin mirip. Tetapi semakin mendekati 0, maka kasus tersebut mutlak hampir tidak mirip. Nah, kita langsung ke studi kasus. Bagaimana mengimplementasikan proses matematika tadi atau persamaan matematika tadi ke dalam suatu case study dengan menggunakan algoritma KNN. Nah, misalkan saya memprediksi kemungkinan seorang nasabah bank akan bermasalah atau tidak dalam pembayarannya. Oke, misalkan sebagai contoh bisa dilihat pada tabel berikut ada 3 atribut yang kita gunakan, yaitu jenis kelamin, pendidikan, kemudian status. Nah, kolom bermasalah itu merupakan atribut yang kita jadikan sebagai tujuan. Jadi, nanti kelasnya hanya 2, yaitu ya atau tidak. Ya artinya dia bermasalah, kemudian tidak artinya tidak bermasalah. Dalam pengertian yang lebih sempit, artinya ya berarti tidak direkomendasikan untuk melakukan peminjaman di bank, kalau tidak berarti diberikan rekomendasi untuk melakukan peminjaman di bank karena tidak bermasalah. Nah, berikutnya kita tentukan bobot pada atribut atau fitur yang sudah kita tentukan sebelumnya. Ada 3 fitur tadi, ya. Nah, yang pertama untuk atribut jenis kelamin. Nah, jenis kelamin itu kita tentukan bobotnya 0,5. Pendidikan kita tentukan bobotnya 1. Status kita tentukan bobotnya 0,75. Nah, bobot itu kita berikan dari mulai 0 sampai dengan 1. 0 artinya bobot yang paling kecil, tetapi tidak disarankan untuk memberikan bobot 0. Karena kalau bobotnya 0, artinya dia tidak melakukan atau tidak berfungsi apapun. Tapi ketika bobotnya 1, maka atribut tersebut sangat penting. Nah, menentukan berapa bobot yang akan kita gunakan itu sesuai dengan kebutuhan. Artinya di sini kita bebas menentukan apakah jenis kelamin yang lebih unggul, ataukah status yang lebih unggul, dan sebagainya. Sehingga ketika nanti kita membuat suatu prediksi, itu sesuai dengan kebutuhan pada atribut yang ada.
Nah, bisa jadi untuk kasus yang lain itu pendidikan bukan yang paling tinggi bobotnya, mungkin jenis kelamin. Ya, jadi ini disesuaikan dengan case study yang dibahas. Nah, misalkan sudah kita tentukan bahwa jenis kelamin itu 0,5 bobotnya, kemudian pendidikan 1 dan status 0,75. Apakah boleh kita memberikan nilai bobot yang sama dalam beberapa atribut? Boleh-boleh saja. Misalkan jenis kelamin sama pendidikan kita buat sama, 1 sama dengan 1. Boleh, ya. Tetapi alangkah baiknya kita buatkan atribut itu bobotnya itu bervariasi supaya nanti perhitungan dengan menggunakan algoritma KNN itu berdasarkan tingkat kepentingan dari bobot tersebut. Nah, kemudian kita menentukan nilai kedekatan. Jadi, setiap atribut tadi kita akan menentukan kedekatan isinya. Misalkan untuk jenis kelamin, nah jenis kelamin itu hanya 2 yang kita definisikan di sini. Dan memang hanya 2 jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Jadi kita buat nilai kedekatan antara laki-laki dengan perempuan. Nah, bisa dilihat pada tabel berikut. Misalkan laki-laki dengan perempuan itu berarti kedekatannya kalau laki-laki dengan laki-laki maka 1. Laki-laki dengan perempuan 0, kemudian perempuan dengan perempuan 1, dan perempuan dengan laki-laki 0. Ya. Nah, sehingga kesimpulannya antara nilai ke-1 sama nilai kedua, karena hanya 2 isi yang kita gunakan, sehingga laki-laki dengan laki-laki 1, perempuan dengan perempuan 1, kemudian laki dan perempuan 0, dan perempuan dengan laki 0. Kemudian atribut yang kedua itu adalah pendidikan. Nah, pendidikan di sini dibatasi ya, dalam kasus ini hanya dibatasi 3, yaitu SMA, S1, dengan S2. Nah, tapi untuk kasus yang lain, boleh saja Anda jabarkan bahwa pendidikan itu tidak hanya 3, misalkan dari SD, SMP, SMA, S1, S2, sampai dengan S3. Nah, bisa saja. Artinya semakin luas isi dari atribut yang kita bahas itu akan semakin bagus, sehingga nilai kedekatan yang kita buat itu lebih variatif. Nah, dalam kasus yang kita buat ini hanya 3, sehingga bisa disimpulkan berdasarkan tabel yang ditampilkan di sini bahwa ketika S2 dengan S2 nilai kedekatannya berarti 1. S2 dengan S1 nilai kedekatannya 0,5. S2 dengan SMA itu 0. Kenapa S2 dengan SMA 0? Karena jarak yang paling jauh antara S2 dengan SMA dalam kasus ini. Dan seterusnya sampai ketemu lagi jarak yang paling jauh adalah SMA ketemu S2, yaitu 0. Nah, nilai-nilai kedekatan ini nantinya akan kita jadikan acuan untuk mengisi atau menghitung rumus KNN yang tadi sudah dibahas. Nah, yang ketiga ini adalah menentukan nilai kedekatan untuk status. Nah, status di sini maksudnya apakah calon nasabah tersebut statusnya bekerja atau tidak bekerja. Bukan status menikah atau tidak menikah. Tetapi dalam hal ini yang dibahas adalah calon nasabah tersebut itu statusnya sudah bekerja atau belum bekerja. Nah, karena hanya 2, berarti kita bisa buatkan seperti atribut jenis kelamin, yaitu hanya 1 dan 0. Dimana kalau bekerja dan bekerja, maka 1, kemudian tidak bekerja dan tidak bekerja, 1, bekerja tidak bekerja 0, dan tidak bekerja itu adalah 0. Nah, dari data training yang sudah ada, kemudian kita sudah menentukan bobot, selanjutnya kita akan melakukan prediksi. Nah, untuk melakukan prediksi, maka kita membutuhkan suatu data uji. Nah, misalkan diberikan data uji untuk calon nasabah baru dengan nilai atributnya sebagai berikut. Jenis kelaminnya laki-laki, pendidikannya SMA, dan statusnya tidak bekerja. Lalu apa kesimpulannya? Apakah dia akan bermasalah atau tidak bermasalah ketika melakukan kredit? Oke. Nah, penyelesaiannya adalah, kita lihat, kita bahas satu persatu. Untuk memprediksi apakah nasabah tersebut akan bermasalah atau tidak, dapat dilakukan langkah-langkah. Yang pertama, kita hitung dulu kedekatan kasus baru dengan kasus nomor 1. Jadi setiap kasus itu kita hitung nilai kedekatannya. Jadi kalau kita punya 4 data training, maka kita akan menghitung sebanyak 4 kali.
Kalau kita punya 10 data training, maka kita akan menghitung sebanyak 10 kali. Kalau kita punya 1000 data training, maka kita akan menghitung sebanyak 1000. Oleh sebab itu, untuk kasus yang sangat besar, kita butuh tools. Kita tidak hanya menggunakan cara yang manual. Tetapi dalam konsep ini kita akan coba pelajari dulu bagaimana cara menghitung manualnya, baru kita bisa belajar bagaimana cara membuatnya atau menerapkannya ini ke dalam suatu aplikasi. Nah, kembali ke sini lagi bahwa kedekatan nilai atribut jenis kelamin laki-laki dengan laki-laki. Oke, data ujinya tadi adalah laki-laki. Kemudian atributnya adalah laki-laki. Ya. Maka bobot atribut jenis kelamin itu adalah 0,5. Oke. Kemudian kedekatan nilai atribut pendidikan untuk SMA dengan S1. Jadi kasus baru SMA, kasus yang nomor 1 pendidikannya S1. Maka nilainya adalah 0,5. Nah, bobot untuk atribut pendidikan itu adalah 1. Lalu kedekatan nilai atribut status, yaitu untuk data ujinya tidak bekerja, kemudian atribut yang record yang pertama atau baris yang pertama telah bekerja, maka nilainya 0. Nah, bobot atribut untuk status itulah 0,75. Sehingga kita bisa menghitung jaraknya dengan menggunakan persamaan yang ada di sini. Nah, jaraknya adalah 1 dibagi dengan 2,25, yaitu jarak dibagi dengan bobot. Nah, sehingga jarak itu nilainya 0,44. Artinya, untuk kasus yang baru ini, untuk dibandingkan dengan baris yang pertama, itu nilainya atau jaraknya adalah 0,44. Selanjutnya kita hitung lagi untuk kedekatan kasus baru dengan kasus yang nomor 2. Nah, diketahui bahwa kedekatan nilai atribut jenis kelamin, yaitu kasus baru laki-laki, kemudian kasus nomor 2 itu adalah perempuan, maka nilainya 0. Kemudian bobot untuk atribut jenis kelamin 0,5. Kemudian hitung untuk atribut pendidikan. Atribut yang ada dalam data uji adalah SMA, kemudian atribut yang ada di nomor 2 untuk pendidikan juga SMA. Artinya sama, berarti nilainya 1, dan bobot atribut pendidikan adalah 1. Kemudian untuk atribut status. Statusnya di data uji ini adalah tidak bekerja. Kemudian untuk atribut kasus nomor 2 itu juga tidak bekerja. Berarti nilainya 1. Nah, bobot atributnya adalah 0,75. Sehingga kita hitung dengan menggunakan rumus yang ada di sini. Berarti jarak sama dengan 1,75 dibagi dengan bobot 2,25. Nah, jarak antara kasus nomor baru dengan kasus nomor 2 dengan kasus yang baru adalah 0,778. Nah, selanjutnya yang kita membandingkan dengan nomor 3, ya, menghitung kedekatan kasus dengan yang nomor 3. Nah, kedekatan nilai atribut jenis kelamin yaitu laki-laki dengan laki-laki. Kasus baru laki-laki, kemudian kasus yang nomor 3 juga laki-laki, sehingga nilainya 1. Kemudian atribut untuk pendidikan, kasus baru SMA, kemudian kasus nomor 3 itu adalah SMA juga, berarti 1. Kemudian kedekatan untuk nilai atribut status tidak bekerja, ketemu dengan yang bekerja untuk kasus nomor 3. Berarti nilainya adalah 0. Ya, sehingga untuk kasus nomor 3, jika dihitung, itu adalah 1,5 dibagi dengan 2,25. Sehingga jaraknya adalah 0,667. Yang terakhir, karena kita ada 4 data training atau data latihnya, maka kasus baru ini akan kita hitung dengan menggunakan pendekatan yang nomor 4. Nah, diketahui kedekatan nilai atribut jenis kelamin yaitu perempuan dengan laki-laki 0. Kemudian bobot atribut jenis kelamin, bobot atributnya untuk jenis kelamin adalah 0,5. Kemudian atribut pendidikan yaitu SMA ketemu dengan S2 0. Kemudian kedekatan untuk nilai status tidak bekerja ketemu dengan bekerja 0. Sehingga 0 dibagi dengan 2,25, jaraknya untuk kasus nomor 4 adalah 0. Nah, kemudian kita akan menghitung nilai yang paling terdekat.
Jadi setelah kita mendapatkan jaraknya tadi, kita hitung dengan nilai yang terdekat. Nah, kita lihat analisanya. Memilih kasus dengan kedekatan yang terdekat dari langkah 1, 2, dan 3, dapat diketahui bahwa nilai tertinggi adalah kasus 2. Berarti kasus 2 yang terdekat dengan kasus baru adalah kasus 2. Menggunakan klasifikasi dari kasus dengan kedekatan terdekat. Artinya, berdasarkan hasil pada langkah keempat, maka klasifikasi dari kasus 2 yang akan digunakan untuk memprediksi kasus baru, yaitu kemungkinan nasabah baru akan tidak bermasalah. Ya, jadi kasus yang paling dekat atau nilai yang tertinggi antara kasus baru dengan kasus yang lama itu adalah kasus nomor yang kedua. Artinya nasabah baru tidak akan bermasalah, tetapi ini berdasarkan hasil prediksi yang diberikan oleh algoritma. Baik, terima kasih untuk sesi yang kedua, yaitu pembahasan algoritma klasifikasi dengan menggunakan algoritma nearest neighbor. Kita akan lanjut ke sesi yang ketiga, yaitu untuk membahas algoritma naive Bayes. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya. I hate body, 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 body.